Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardin, saya mahasiswa Universitas Islam November Syekh Nurjadi Cirebon. Pada kali ini saya akan mewawancarai teman-teman saya dalam tugas fikih muamalah. Kita lanjut saja. Yang pertama ada teman saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najil Ramdan. Saya dari Desa Jurgamor, Kecamatan Pangkiran, Kabupaten Majalengka. Usia saya 15 tahun. Selanjutnya, Oke, perkenalkan, nama saya Pak Satakwim, alamat Desa Jurgamor, Kecamatan Pangkiran, Kabupaten Majalengka. Usia 16 tahun. pada kali ini kedua orang teman saya itu akan diwawancari tentang perkembangan zaman, yaitu berupa pembelanjaan online atau e-commerce. Oke, saya akan bertanya kepada saudara Azril terlebih dahulu. Apakah Anda pernah melakukan transaksi e-commerce, baik itu di Shopee, TikTok, ataupun sejenisnya? Saya pernah melakukan transaksi e-commerce itu pada aplikasi yang pertama, aplikasi Shopee, kedua Lazada. Oke. Untuk saudara Ipa sendiri? Untuk transaksi e-commerce, aplikasi yang saya gunakan yaitu hanya Shopee saja. Hanya Shopee saja. Oke. Apa barang yang Anda beli pada aplikasi belanja online tersebut? Seperti barang-barang kebutuhan, yaitu seperti hoodie, sepatu, baju, celana. Saudara Ipa bagaimana? Untuk barang yang sering saya beli itu biasanya buku-bukuan, terus pakaian kayak hoodie, sepatu, baju dan lain-lain. Sepertinya udah. Nah, itu ya. Kemudian apa kemudahan yang Anda peroleh dari berbelanja pada aplikasi tersebut? Saudara Ipa bagaimana? Kemudahan yang saya dapat dari aplikasi online tersebut itu pertama, tidak sulit mencari barang yang sekiranya tidak ada di jangkauan area tempat tinggal. Yang kedua, lebih murah. Dan yang ketiga yaitu mungkin ada tambahan seperti apa, gratis ongkir ya barangkali itu. Yang ketiga ini mungkin ada promo, banyak promo ya. Itu seperti itu. Untuk saudara Adril bagaimana kemudahan? Saya kemudahan di aplikasi belanja online itu, yang pertama harga semakin murah. Yang kedua itu nggak ribet, simpel. Oke. Apa sih jenis pembayaran yang Anda pilih saat bertransaksi pada aplikasi tersebut, saudara Adril? Saya melakukan transaksi yaitu seperti COD, bayar di tempat. Bayar di tempat saja. Kemudian saudara Ipa bagaimana? saya biasanya COD, tapi saya juga pernah melakukan transaksi online seperti bayar lewat Alfamart. Bayar lewat Alfamart, sedikit ya. Oke, berarti kebanyakannya itu COD. Nah, apa Anda pernah menggunakan fitur pay later? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Oke, saudara Ipa bagaimana? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti mungkin nanti kedepannya apakah akan melakukan? Tidak. Tidak akan. Nah, selanjutnya, apakah Anda tahu tentang pandangan Islam tentang menggunakan fitur pay later, saudara Adril? Saya belum tahu. Saya belum tahu ya, karena mungkin karena usia sendiri ya. Saya sendiri kemudian kemudahan dalam bertransaksi itu karena dalam faktor usia untuk saudara Adril saya sendiri yaitu belum mengetahui dalam faktor atau pandangan agama Islam tentang fitur pay later tersebut. Kemudian untuk saudara Arifah, Mungkin untuk Shopee pay later atau ya bayar nanti itu diibaratkan hutang, kan? Untuk bukunya tersendiri itu tergantung, dikarenakan ada kesepakatan juga. Dan mungkin cukup riskan karena jika terkandung riba maka hukumnya haram. Nah, jadi tadi pandangan saudara Arifah, apabila semisal sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara
misalkan kayak toko atau misalkan pengguna jasanya dengan orang atau yang membelinya, itu sudah ada kesepakatan, maka ikhtilaful ulama itu memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan. Dan juga tadi kata saudara Rifat sendiri juga, bahwasanya ketika adanya unsur riba yang jelas gamblang ataupun yang tidak diketahui oleh si pembeli, maka fitur tersebut adalah haram yang dilakukan. Maka dalam prospek ini untuk fitur pay letter kita perlu mengkaji lebih dalam tentang pandangan-pandangan ulama, pandangan-pandangan Islam. Karena apa? Ikhtilaf atau perbedaan pendapat daripada ulama-ulama tersendiri, itu kita perlu kaji. Oke. Nah, kesimpulannya dari saya wawancara terhadap dua saudara saya, dua teman saya, bahwasanya tidak luput dan tidak kurang juga dalam era sekarang itu penggunaan jasa e-commerce atau pembelian online. Maka tadi kita sudah mendengarkan dari saudara Azril itu sudah pernah melakukan transaksi di aplikasi Shopee dan Lazada. Kemudian sama saudara Rifat juga, cuma di Shopee saja. Nah, kemudian barang yang pernah mereka beli yaitu barang-barang kebutuhan sehari-hari, ya semisal tadi pakaian, kemudian buku bacaan, yang gemar membaca buku, ataupun misalkan kita pernah melakukan transaksi atau jual beli HP juga bisa seperti itu. Kemudian kemudahan yang diperoleh dari aplikasi tersebut itu sangat menguntungkan. Yang tadi teman-teman saya sebutkan, hanya pembayaran yang tadi pernah teman-teman lakukan itu banyak itu adalah cash on delivery atau COD seperti itu. Mungkin itu saja wawancara atau tugas dari bikin muamalah tentang wawancara dalam prospek kegunaan e-commerce di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari kami. Saya mewakili teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.